Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Aeon TV. Hari ini kita akan membahas terkait dengan tata kelola pemerintahan desa di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Dan hari ini kita kedatangan salah satu calon. Ya, Udah, Mang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nuhun sumberin tos diulem di studio Aeon TV. Mudah-mudahan kanggo katilu kalina pantennya. Tilu kalinya pas tayanya Episode katilu aja. ya, katilunya. Iya. Nuhun pisan karena uleman. Ya, terima kasih Pak Bun sudah menyempatkan waktu datang ke Aeon TV. Di sini kita akan membahas, mengulang, menindaklanjuti atau melanjutkan obrolan-obrolan kemarin waktu di kebunnya, Ya. di kebun itu. Nah, di situ kan gini kan, saya masih penasaran dengan bukan program ya, niat-niat yang akan dilaksanakan ketika nanti ditakdirkan untuk jadi kepala desa atau pemimpin desa Marga Mulia. Nah, kalau kemarin kan ada nyunda itu ya, kalau nggak salah ya, nyunda itu kan gitu. Nah, hari ini saya pengen bahwa yang dijabarkan kan ya teh, selain nyunda teh naon wae gitu nya kan pengen kedah dia ke masyarakat teh harus tahu nya gitu. Kedah paham itu aya program naon wae yang Kang Bundian teh untuk Marga Mulia teh untuk perbaikan ke lebih yang baik seperti itu. Nah, pengen Kang Bundian ya itu tadi ya, program naon wae tah kan anu bade ditawiskeun ka publik warga desa Marga Mulia teh. Urang santai we nya, sambil santai lah. Socolannya. Ya. Oh, enggak. Kopi. Ini sebutnya ini produk hasil dari warga ya. Ya, Media. Oke, terima kasih manajemen media. Ya, menindaklanjuti pembicaraan yang beberapa hari yang lalu bahwa memang keberangkatan kami itu dengan membawa sebuah bukan anekdot ya, tapi sebuah akronim di mana itu nyunda babarengan itu merupakan sebuah kompilasi dari survei yang dilakukan, sekali lagi dari survei yang dilakukan, sehingga kita membuat sebuah visi misi di dalam melaksanakan kegiatan ke depan. Kita terpilih. Nyunda itu adalah singkatan dari N-nya itu nyaah rasa sama. Kemudian Y-nya itu yakin karena takdir, U-nya usaha dirosya memacai, kemudian juga N-nya itu adalah nyampurna ke niat, kemudian D-nya deket dina hate, A-nya ajen ajen. Nyunda pisannya katanya. Ya. Nah, kemudian babarengan itu adalah akronim dari bakti berjuang sareundeup saigel sabogo sapiranea. Itu bahasa orang tuanya, bagaimana sebenarnya mengikat sebuah identitas di perkampungan atau di desa, sehingga desa itu menjadi sesuatu yang memang betul-betul hidupnya itu bebarengan, Sauyunan. Kemudian gimana sih prakteknya? Itu kan itu kumaha praktekna anu disebut nyaah kasasama. Nah,
kita mencoba dari hal-hal tersebut, dari Nyunda itu menjadi 29 program secara keseluruhan, Kang. Dari program-program itu terbagi kepada kesehatan, bidang-bidang kesehatan, kemudian juga pelayanan. Bagaimana sih pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat? Kemudian juga apa istilahnya kepemudaan, karena apapun ceritanya bahwa generasi muda itu adalah bagian yang tidak bisa terpisah. Karena negara ini bisa merdeka, revolusi itu bisa berhasil karena tidak berhenti. Dari generasi ke generasi semangat melakukan sebuah perubahan itu ada. Maka kepemudaan itu menjadi masuk. Kemudian juga kaitan dengan bidang-bidang kehidupan ekonomi. Bagaimana sebenarnya ekonomi pedesaan? Yang terakhir adalah bagaimana membangun sebuah infrastruktur. Nah, semua itu dari garis besarnya itu kita coba membuat sebuah unggulan, program unggulan, di mana 14 program unggulan itulah yang akan menjawab pada praktek-praktek Nyunda. Oke, sekedar Tan. Nah, tadi ayat ada apa namanya, ada 14 program unggulan ya. Nah, kalau tidak salah di dalam sebuah proses apa namanya indikator pembangunan itu kan ada opatnya. Ya. Hiji infrastruktur, sosial, ekonomi dan budaya. Ya. Nah, program apa yang apa namanya yang akan disebarkan atau dipikanyahokeun ke masyarakat? Ya. Itu apa aja Kang eta teh Kang? Nah, itu yang disebut tadi, yang disebutnya angkasa sama teh seperti apa sih? Pertama, kita di pemerintah desa perlu membuat sebuah peraturan. Ada peraturan tentang perlindungan kehidupan masyarakat. Di mana peraturan desa itu, baik Perdes, jika memang tidak ada Perdes kan ada kewenangan di mana seorang kepala desa bisa mengeluarkan tentang putusan desa. Jika Perdes itu mandek misalkan. Nah, bagaimana sebenarnya perlindungan terhadap masyarakat? Pertama adalah kita harus, kami gitu kan, jika terpilih nanti itu membuat program, salah satunya dari 14 program itu adalah satu mengenai ambulan 24 jam. Pelayanan ambulan 24 jam. Untuk siapa? Ya untuk semua masyarakat. Bahkan jika seandainya memang bukan hanya itu saja ya, dari layanan-layanan tadi, kemudian ya kita mencoba bahwa berpikir bukan hanya satu Pak. Karena jumlah penduduk kita banyak, kemudian juga marga milenial ada 3 wilayah dusun. Kita berpikir bagaimana sebenarnya ambulan itu bisa satu dusun satu dusun satu ambulan, sehingga layanan 24 jam itu kan bisa terrealisasikan ya. Karena kalau menggunakan hanya satu ambulan, lamun ambulan pastor di Anggo kadaya kumaha nu geuring kudu ngadaguan gitu. Nah, sehingga kita mencoba bagaimana sih berpikir mengolah sumber daya ini sehingga betul-betul bisa terrealisasi 24 jam tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana sebenarnya kita mencoba bidang ekonominya itu mengangkat tentang industri produk pedesaan. Nah, seperti apa sebetulnya industri produk pedesaan? Bisi pajarkeun rek nyieun pabrik di desa. Sane. Iya. Nah, ini salah satunya. Oh, nah, ini UMKM-nya itu UMKM. Oh. Di desanya kan banyak. Ada yang bikin keripik kentang, kerupuk kentang gitu kan, kemudian juga dodol susu, kerupuk susu, keripik. Secara industri mereka sudah berjalan, tetapi itu bentuknya rumahan. Oh, oke. Nah, kita menguatkan saja sebenarnya pemerintah desa dengan berbasis kepada undang-undang desa tentang ada Prukades, produk unggulan kawasan pedesaan. Nah, itu mungkin saja dari para bukan pegiat, dari para pelaku ekonomi di pedesaan itu sebenarnya mereka sudah bergerak, tetapi misalkan perizinannya belum. Kemudian juga
pengemasannya belum. Nah, itu tugas-tugas kita. Oke, jadi nggak membuat rantai usaha rantai usaha sehingga si para pelaku usaha ini punya standarisasi dan bisa bersaing atau berkompetisi dengan pelaku usaha lainnya. Caranya seperti apa memperkenalkan keduanya? Karena tugas kita setelah mereka kita latih, kemudian memfasilitasi berbagai hal, ya kita kenalkan produk. Karena kita punya pengalaman lah bahwa di salah satu daerah di luar sana gubernur mewajibkan bahwa tidak boleh ada produk luar dulu yang dibeli oleh masyarakat. Nah, kita berharap pemerintah desa nanti mengadakan sebuah eksebisi lah, contoh ya pameran gitu kan, basar banyak oleh gunung naon istilah nama tukang korsel. Punya desa elek tukang korsel. Oke, tadi terkait industrialisasi pedesaan. Aya ambulan desa, aya industrialisasi pedesaan. Terus naon deui kan? Anu 14 eta naon wae. Nah, kita juga mencoba karena selama ini setelah industrialisasinya ada, kita mencoba karena tidak semua masyarakat itu bergerak di bidangnya pengolahan pembuatan makanan olahan, tapi ada juga yang bergerak di bidang lain, sehingga kita mencoba membuka apa yang disebut dengan ekonomi syariah. Ekonomi syariah ini juga menjadi unggulan kita karena selama ini bahwa ada beban-beban kehidupan masyarakat yang bersaing dengan para para pelepas uang lah. Sehingga dengan ekonomi syariah ini kita mencoba membuat lembaga keuangan mikro di tingkat RW, gitu kan. Nah, dibikin LKM sehingga LKM-nya itu tanpa harus membebani masyarakat, yaitu bebas bunga, gitu kan. Nu ayeuna teh aya teu naon kan eta teh di masyarakatnya kelompok ibu-ibu bener itu teh naon kan eta teh isi menyebutkeun anak itu. Isi pokoknya mah aya lembaga kitu lah. Nah, eta teh kewajiban pemerintah kudu dijawab, tidak harus dicibir kemudian diusir, tidak, tapi harus ada solusi. Maka kami dengan ekonomi syariah kita akan mencoba gitu kan membuat alternatif bagi masyarakat untuk memilih bisnis atau modal kepada lembaganya sendiri yang dibentuk oleh masyarakat. Dan ekonomi syariah tadi kita juga harus pasti bahwa pemerintah desa harus mengeluarkan peraturan gitu. Perdesna harus jelas bagaimana pengelolaan ekonomi syariah ini sehingga tidak ada pihak yang merasa tersinggung dan dirugikan. Salah satu contoh gini, kita akan mencoba bahwa wayana lah gitu kan, suka atau tidak suka bahwa di lingkungan desa Margamulya paling tinggi misalkan bunga itu 1%. Itu pasti bakal ada benturan karena di Margamulya itu ada sebuah lembaga milik daerah. Dina 100.000 1000-nya gitu kan. Nah, bagaimana sebenarnya kita menekan sehingga apalagi dengan kondisi hari ini kan kondisinya cukup repot ketika masyarakat harus mengelola bisnis. Berikutnya adalah dari 14 itu kita mencoba juga pengembangan pemukiman dan perumahan. Kenapa seperti itu? Karena jumlah penduduk semakin nambah. Berapa jumlah penduduk Margamulya? Kurang lebih sekitar 14.000. 14.000 ya? Nah, 14.000 lebih lah. 14.000. Dan itu sudah kita coba pecah. Dari 14.000 itu ada 36% penduduk yang lahir dari tahun 90. Artinya ada masa milenial dan mereka ada yang belum. 70% mereka belum punya istri. Nah, 10 tahun ke depan mereka berkeluarga. Maka kita harus sudah berpikir di mana mereka punya tempat itu. Oke, berarti berbicara masalah tata ruang lah ya, dan itu akan berkaitan dengan agraria. Maka itu akan bagaimana sebenarnya pengelolaan sumber daya atau aset desa, gitu kan, untuk mempersiapkan di mana mereka harus tinggal. Kan, gitu.